Pak Agus, untuk yang selanjutnya kami beri kesempatan kepada Bapak Firman Palopo. Silakan Pak Firman. Assalamualaikum, bisa dibantu host? Bapak Firman Palopo, iya, apakah sudah dibuka? Ya, Assalamualaikum. Ini yang mungkin saya tanyakan terkait dengan beberapa KSP yang gagal bayar, Bu. Pak, kepada narasumber. Ini apa memungkinkan juga KSP yang syar'i ini bisa juga terkena yang kasus gagal bayar ini terhadap nasabah-nasabahnya. Apalagi kalau pandemi ini berkepanjangan, ya. Saya kira ini pertanyaan dari saya, Pak, kepada narasumber. Ya, jadi terima kasih Pak Firman. Silakan Pak Agus. Ini nanti akan dijawab untuk event berikutnya oleh Pak Andi Bukhari karena terkait dengan beliau juga ya. Semuanya lembaga keuangan ya terdampak kasus pandemi ya. Ini juga sudah banyak dibahas di BMT baik oleh Pinbook ataupun oleh perhimpunan lainnya ya. Jadi mereka menghadapi masalah funding, kemudian masalah penurunan kemampuan nasabah, bahkan sama sekali tidak mampu untuk melakukan pembayaran. Nah, jadi di sini tentunya hal pertama yang dilakukan oleh lembaga keuangan adalah melakukan relaksasi ya dengan restrukturisasi. Nah, nanti ada kajian khususnya tentang restrukturisasi ini. Nah, jadi yaitu dengan cara diperpanjang masa pembayarannya, kemudian diperkecil cicilannya. Nah, bahkan bisa juga kalau dia memang sama sekali tidak bisa, jadi sama sekali memang tidak bisa melakukan pembayaran apapun pada masa COVID itu. Nah, tetapi ya paling tidak ya seperti banyak kasus yang kita tangani, nah ada yang tidak membayar pokoknya, dia bayar marginnya saja, dan bahkan marginnya itu yang bisa dia bayar itu sepertiga saja, ya ada yang seperdua. Nah, jadi tergantung negos ya antara koperasi simpan pinjam tadi dengan para anggotanya. Nah, jadi itulah implementasi daripada ayat Al-Quran itu ya, surah Al-Baqarah ayat 281 ya. Wa in kana dzu usratin fanazratun ila maisarah. Jika debitur itu atau jika nasabah itu dalam keadaan kesulitan, maka dia ditangguhkan sampai dia nanti memiliki kelapangan. Nah, kalau nanti COVID sudah berakhir, maka kembali kepada semula. Ya, nah, jadi kalau akadnya nanti ini tergantung akadnya, kalau akadnya murabahah, ya kita stay di murabahnya, maka kita tidak boleh merubah pokok dan margin. Kemudian kalau kita mau mengkonversi akadnya berdasarkan prinsip yang lain, nah itu juga bisa, sehingga kerugian yang dialami oleh KSP atau bank syariah tidak terlalu dalam. Ya, nah karena kalau murabah ke murabah itu dia akan mengalami kerugian dari keuntungan yang seharusnya ya dari 16 atau 18 bisa menjadi 11 atau jadi 12 ya karena terjadi penurunan itu. Nah, kemudian kalau dia dikonversi ya tentu ini bisa terjadi perubahan segalanya. Ya. Nah, bahkan margin yang tertunggak kalau khusus dalam murabahah tidak ada yang lain itu bisa digabungkan menjadi pokok baru di dalam dalam prinsip akad yang baru. Nah, walaupun di sini nanti banyak isu-isu ya, kecuali notarisnya mungkin bisa merancang ya sebuah akad yang cukup bagus ya sehingga ini tidak memberatkan kepada nasabahnya. Ya, nah seperti itu Pak ya kalau akadnya nanti murabahah. Tapi kalau akadnya yang lain ini tidak terlalu banyak isu di situ ya, jadi sehingga kita lebih mudah. Kalau bagi perusahaan yang besar murabahah pakai lend facility ini juga aman. Ya, jadi tidak ada isu dan kesulitan apapun bagi bank atau bagi nasabah. Nah, dalam menghadapi COVID ini. Nah, begitu Pak ya tentang
apa namanya, dampak COVID terhadap KSP syariah. Nah, saya kira begitu, Bu Agnes. Ya, baik Pak Agus. Kami beri kesempatan satu penanya lagi, yaitu Bapak Ahmad Hayat. Assalamualaikum, Bapak. Bapak Ahmad Hayat. Dari Ya, mana ini? bisa dibantu host? Oke, silakan Bapak Ahmad Hayat untuk menekan unmute. Ya, silakan Bapak Ahmad Hayat. Assalamualaikum. Mungkin Bagaimana? Bapaknya belum menekan unmute-nya. Coba Pak, ditekan unmute-nya. Ya, silakan Bapak Ahmad Hayat untuk menekan unmute-nya sehingga bisa terhubung langsung kepada narasumber kita. Mungkin kalau jika tidak bisa, mungkin Bagaimana? pertanyaan lain Ibu dari Bapak Ya. Muntasir sepertinya. Ya, silakan Bapak. Kami beri kesempatan kepada penanya yang lain. Silakan, Ya. Bapak Muntasir ya. Ya. Ya, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak. Ya, terima kasih Dr. Agus atas waktunya. Pertanyaan saya terkait dengan ada kasus di mana seseorang melakukan wakaf uang tunai, kemudian di dalam uang yang diwakafkan uang tunai itu dia mengambil yang model berjangka, wakaf berjangka. Artinya uang itu akan diambil dalam sekian tahun. Jadi 5 tahun misalkan ditaruh di wakaf berjangka itu dengan ada 2 pilihan akad. Akad yang pertama adalah wadiah. Kemudian akad yang kedua adalah akad mudharabah. Ya. Pertanyaannya, ketika dia menggunakan akad wadiah, berarti itu uang sifatnya titipan. Dan otomatis wadiahnya di sini adalah wadiah yang mungkin yad domana. Ya, kan yang amanah. Karena kalau yad domana itulah wadiah itu yang bisa dimanfaatkan oleh lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang tunai tersebut. Pertanyaannya terkait dengan akad wadiah yad domana tadi, ini perbedaan yang paling mendasar dengan akad qard itu sesungguhnya seperti apa, Pak? Nah, karena pada dasarnya berarti wakif itu dia akan menerima jariahnya itu adalah berupa dari hadiah yang diberikan ketika dia dapat memberikan akadnya itu dalam bentuk wadiah. Jadi hadiahnya itu yang akan memberikan jariahnya. Ya, gift hadiah. Ya, gift, ya. Kemudian hadiah, yang kedua terkait dengan akad yang mudharabah, ya. Jadi kalau kita sama-sama paham mungkin yang namanya wakaf uang tunai itu berarti uang itu tidak boleh berkurang. Ketika uang itu disimpan dalam bentuk akad mudharabah, berarti kan ada potensi di mana uang itu mengalami loss ketika dikelola oleh lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang tunai tersebut. Nah, ini ketika nanti terjadi loss, bagaimana pengaruhnya terhadap si wakif itu sendiri yang memang niatnya itu adalah untuk mendapatkan jariah. Kalau seandainya loss, otomatis dia nggak mendapatkan jariah. Gitu. Dan siapa yang bertanggung jawab terhadap loss-nya itu? Terima kasih, Pak. Ya, oke. Ini cukup menarik ya, dan ini penting ya, terutama bagi pengelola dan pengembang wakaf uang. Jadi badan wakaf sekarang sudah mulai banyak berkembang. Ya, jadi lembaga-lembaga amil zakat nasional juga sudah banyak dapat izin ya dari Badan Wakaf Indonesia ya untuk mengembangkan zakat sebagai pilar kebangunan kembali peradaban Islam sebagaimana zaman klasik dan zaman tengah ya, dan untuk mengaktualisasikan hadis-hadis Nabi ya. Di situ disebut ma baqiya ahadun min ashabi Rasulullah illa qad waqafa waqfan.
Arti hadis itu adalah di masa Nabi, di masa sahabat, itu tidak ada seorang sahabat pun yang tidak berwakaf. Ya, padahal belum ada lembaga keuangan pada saat itu. Nah, ini menarik. Ya, jadi pilihannya bisa dua investasinya, dan bank yang menerimanya juga ini sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Ya, itu bank yang menerima wakaf uang. Sudah ada daftarnya pertama 8, kemudian berkembang ke belasan. Ya, nah, jadi itu ada dalam slide saya yang lain, bank-bank apa saja. Nah, kemudian ini tadi, jadi inilah kita ini, karena pemikiran kita ini, cara pikir kita ini masih terkotak-kotak atau atomistik namanya. Atomistik itu parsial. Kita tidak canggih untuk menggabungkan akad mudharabah dan wadiah. Nah, dan bahayanya adalah ketika wadiah itu titipan, nah, terus keuntungan bagi yang menitip apa? Sementara ini adalah titipan belaka. Nah, ini berbahaya sebenarnya. Cara pilihan-pilihan yang seperti ini. Jadi pikirannya itu gantung, buntung namanya itu. Dia titip dapat dapat gift, ya dapat bonus istilahnya zaman lama kalau dalam deposito. Ya kalau dalam fikih-fikih yang kreatif, nah inilah fikih itu. Sebetulnya bukan Indonesia saja, tapi kalau kita lihat di buku kiri kanan saya ini, itu saya kira sudah banyak ya hybrid kontrak dalam masalah itu. Ya, jadi kalau dipisah ya wadiahnya dan bahayanya lagi adalah wadiah itu langsung diklaim sebagai qard. Dan itu memang didukung oleh banyak pakar-pakar. Itulah yang saya masukkan tadi, bahwa fikih itu adalah fikih. Itu adalah hasil ijtihad para ulama. Wadiah langsung jadi qard. Nah, semuanya gitu. Saya sebut saja tokoh-tokoh besar ya, Ibnu Qudamah. Kemudian kalau kita baca buku yang paling sering kita baca, Fikih Sunnah, orang seperti siapa itu, Said Sabiq, ya almarhum barusan saja ya, juga kerangka pikirnya seperti itu. Ya, harusnya kita tidak seperti itu. Ya, harusnya. Jadi ini harus dihybrid, dan para ulama sedunia juga harus menggunakan teori Al-Quran al-Muraqabah. Tapi Imroni ketika menulis itu, Nazih Ahmad juga itu tidak sampai membawa contoh itu. Jadi Imroni hanya membahas 6 akad saja dalam bukunya, itu pun dasar-dasar sekali, tidak masuk kepada pengembangan dan implementatif. Ya, nah walaupun memang belum ada terjemahannya, tapi itu sudah menginspirasi kita untuk melakukan inovasi-inovasi. Nah, jadi kalau mudharabah tadi, nah ini tadi bagaimana penjaminannya? Nah, harusnya ini adalah digabungkan mudharabah bil wadiah. Nah, itu keren. Jadi dalam buku itu sebenarnya saya bawa bukunya ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini bukunya ini. Fikih Muamalah Maliyah Al-Muqaran. Ya, Siratun Jadidatun wa Amsalatun Mu'asiratun. Ini nanti kita baca qiraatul kutubnya supaya bisa kita mengetahui bagaimana mudharabah. Dan banyak pakar-pakar kita di dunia ya, bukan di Indonesia saja ya, di dunia melupakan hal-hal yang seperti ini. Ya, nah mudharabah itu begini. Ini saya titipkan barang saya kepada Anda. Nah, itu kan penitipan namanya. Nah, kan bisa dia katakan lagi seperti ini. Kalau ada peluang bisnis, maka silahkan bisniskan. Ya. Nah, kemudian waribhu munasabatun bainana. Dan keuntungan ya kita bagilah. Jangan Anda sendiri yang dapat untung, saya dapat bonus, tidak. Jadi agak apa itu kalau pemberian bonus itu yang dipaksakan gitu ya, atau ya namanya istilahnya ya. Bapak sebut tadi hadiah, gift. Nah, jadi seharusnya ini ya dikombin antara akad mudharabah. Selama ini ya kalau wadiah mudharabah ya mudharabah. Kita tidak pintar ya memadukan antara kopi dengan susu supaya enak. Dan ini adalah temuan para ulama. Andainya ulama tidak menemukan, kita pun harus bisa menemukan ini karena ini adalah wilayah ijtihad. Nah, inilah kecerdasan dan kejeniusan kita ya di dalam mengcombine ya sekarang semuanya ala hybrid ya, hybrid. Ini masih banyak lagi konsep-konsep hybrid yang modelnya seperti ini, dan ini memang harus ada landasan teorinya. Nah, jadi tadi wadiah tidak langsung menjadi akad qard. Nah, tapi kalau dalam kondisi sekarang, di saat para tokoh-tokoh kita ini terbatas cara pikirnya, ya makanya cara solusinya seperti tadi. Ya, kalau kita pilih akad mudharabah, kemudian mudharabah ini untuk masa 5 tahun, kemudian depositonya tidak diambil. Jadi bukan hanya tabungan mudharabah ya, saham-saham Bapak Ibu juga bisa ya dalam bentuk crowdfunding. Nah, hasilnya selama 5 tahun atau selama sekian tahun itu
kita apa namanya itu kita wakafkan. Nah, ini mengambil dari mazhab Maliki. Jadi fikih Indonesia, nah ini luar biasa, ini mengambil mazhab Maliki. Kalau mazhab yang lain tidak boleh wakaf itu di muakkad. Wakaf itu artinya dibatasi waktunya. Kita ada deposito uang kita 100 juta atau 1 miliar di bank. Kita wakafkan selama 5 tahun, bagi hasilnya tidak ambil. Nah, tapi kalau untuk selamanya tanpa ada batasan, ini juga lebih bagus. Nah, kasusnya tadi adalah bagaimana kalau mudharabah ini mengalami kerugian. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Nah, karena itulah perlu di sini ya, kalau wakafnya ini di bawah 2 miliar itu aman, karena ada LPS yang menjaminnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau wakafnya itu 2 miliar, nah itu pasti ada jaminan terhadap mudharabah. Jadi semua sukup-sukup juga dalam bentuk koret dan mudharabah itu ada penjaminnya. Nah, kemudian di Indonesia, nah kalau seandainya nanti misalnya ini di atas 2 miliar, ya mungkin wakafnya sekian ratus miliar. Nah, cara pertama solusinya disebarnya ke banyak bank. Nah, yang sulit nanti wakafnya ini 10 triliun, nah itu baru susah menyebarnya. Jadi nanti di bank A wakafnya 2 miliar, di sini 2 miliar, di sini 2 miliar segala macam. Nah, jadi kalau untuk kelas Indonesia ini belum ada masalah, ya. Nah, kenapa? Karena ada lembaga penjamin simpanan dalam bentuk mudharabah. Tapi kalau nanti ininya banyak sudah masuk kepada kelas triliun, nah dari dari satu orang, maka harus ada lembaga penjamin, harus ada lembaga asuransi. Ya, apakah ini bisa dimasukkan kepada Jamkrindo ataupun Askrindo, itu memang pembiayaan ya di fundingnya harus ada nanti diciptakan lembaga takmin namanya ya, lembaga penjamin simpanan yang lebih besar untuk mengamankan supaya jika terjadi kerugian. Nah, kemudian